Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Novanti dengan NIM 43120010214 dengan dosen pengampu Bapak Hamdan SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi guna memenuhi UAS Value Based Marketing. Baik, langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu konsep value dalam sudut pandang marketing. Dalam sudut pandang marketing, konsep nilai atau value mengacu pada manfaat atau nilai yang dirasakan oleh pelanggan ketika membeli dan menggunakan produk atau layanan suatu perusahaan. Konsep nilai adalah inti dari strategi pemasaran yang sukses, karena pelanggan cenderung memilih produk atau layanan yang memberikan nilai terbaik bagi mereka. Berikut adalah komponen konsep nilai dalam sudut pandang marketing terdiri dari yang pertama ada psychological value. Merupakan nilai yang terkait dengan emosi, persepsi, atau pengalaman psikologis yang diperoleh oleh pelanggan melalui penggunaan produk. Produk yang memberikan nilai psikologis dapat memberikan kepuasan emosional atau memenuhi kebutuhan psikologis pelanggan. Yang kedua ada monetary value, merupakan penilaian tentang kesesuaian antara harga produk dengan kualitas yang diberikan. Pelanggan akan melihat apakah produk yang mereka beli memiliki nilai yang sebanding dengan harga yang mereka bayar atau tidak. Yang ketiga ada social value, merupakan nilai yang terkait dengan interaksi sosial atau pengaruh sosial yang diperoleh oleh pelanggan melalui penggunaan produk. Produk yang memberikan nilai sosial dapat membantu pelanggan membangun hubungan, status, atau identitas sosial. Yang terakhir ada functional value, merupakan solusi atau manfaat yang ditawarkan oleh produk kepada pelanggan. Produk yang memiliki nilai fungsional yang tinggi dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi yang diinginkan oleh pelanggan. Konsep value ini penting dalam pemasaran karena membantu perusahaan memahami apa yang diinginkan dan dihargai oleh pelanggan. Dengan memahami nilai-nilai ini, perusahaan dapat merancang produk, harga, dan strategi pemasaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Masuk kepada materi yang kedua, yaitu competitive advantage perusahaan. Kemampuan bersaing atau competitive advantage pada perusahaan adalah kombinasi dari berbagai faktor yang membedakan perusahaan dari pesaingnya dan memberikan keunggulan kompetitif. Berikut adalah beberapa kemampuan bersaing yang umumnya diidentifikasi dan dijabarkan, yang terdiri dari keunggulan biaya, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan dengan biaya yang lebih rendah sehingga dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Yang kedua, ada kemampuan sumber daya manusia, yaitu kemampuan perusahaan untuk memiliki tim yang terampil dan kompeten, yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada teknologi dan digitalisasi, yaitu kemampuan perusahaan untuk mengadopsi teknologi terbaru, memanfaatkan digitalisasi, dan mengintegrasikan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang keempat ada efisiensi operasional, yaitu kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya dan efisien, mengoptimalkan proses operasional, dan mengurangi biaya produksi. Yang kelima, ada keunggulan diferensiasi, yaitu kemampuan perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan yang unik dengan fitur atau manfaat tambahan yang tidak dimiliki oleh pesaing.
Yang keenam, ada pemasaran dan branding, yaitu kemampuan perusahaan untuk memasarkan produk atau layanan dengan efektif, membangun merek yang kuat, dan menciptakan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang ketujuh, ada ketahanan pasar, yaitu kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam persaingan yang ketat, menghadapi perubahan pasar, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. Yang kedelapan yaitu ada rantai pasokan, yaitu kemampuan perusahaan untuk mengelola rantai pasokan dengan efektif, memastikan ketersediaan bahan baku dan distribusi produk yang lancar. Kesembilan, ada inovasi, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan ide baru, mengembangkan produk atau layanan baru, dan memperkenalkan inovasi di pasar. Yang ke-10, kualitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan dengan kualitas yang tinggi yang memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Selanjutnya masuk kepada materi yang ketiga, yaitu marketing capability. Marketing capability adalah seperangkat sumber daya dan keterampilan dalam bidang pemasaran yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Berikut ini adalah beberapa kemampuan pemasaran yang dimiliki oleh perusahaan, terdiri dari brand management, yaitu kemampuan untuk mengelola merek perusahaan dengan membangun citra merek yang kuat di mata konsumen. Yang kedua yaitu ada product development, kemampuan untuk mengembangkan produk baru sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga ada market research, di mana kemampuan untuk melakukan riset pasar dan memahami kebutuhan serta preferensi konsumen. Yang keempat ada marketing communication, di mana ada kemampuan untuk berkomunikasi dengan konsumen melalui berbagai saluran seperti iklan, promosi, dan media sosial. Yang kelima ada sales management, yaitu kemampuan untuk mengelola tim penjualan mencapai target penjualan yang ditetapkan. Yang keenam ada customer relationship management, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan konsumen dan mempertahankan loyalitas konsumen. Yang ketujuh ada distribution management, yaitu kemampuan untuk mengelola saluran distribusi produk perusahaan dan memastikan produk tersedia di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Kemampuan pemasaran yang kuat dapat membantu perusahaan untuk memenangkan persaingan di pasar dan mencapai keunggulan yang kompetitif. Masuk kepada materi yang keempat, yaitu elemen-elemen superior service. Elemen-elemen superior service atau layanan keunggulan adalah aspek-aspek kunci yang harus ada dalam pengalaman pelanggan untuk menciptakan kesan yang luar biasa dan membedakan perusahaan dari pesaingnya. Berikut ini adalah elemen-elemen superior service yang terdiri dari, pertama, ada kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas tinggi merupakan elemen penting dalam memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Hal ini meliputi responsif terhadap pelanggan, kecepatan dalam menyelesaikan masalah, dan kemampuan untuk memberikan solusi yang memuaskan. Yang kedua, ada harga yang kompetitif. Menawarkan harga yang kompetitif dan adil juga merupakan elemen penting dalam memberikan layanan superior. Pelanggan cenderung mencari nilai yang baik untuk uang yang mereka bayarkan, sehingga harga yang wajar dan sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu ada kreativitas, kemampuan untuk memberikan inovasi dan kreativitas dalam layanan juga merupakan elemen superior. Dengan memberikan pengalaman yang unik dan menarik, perusahaan dapat membedakan diri dari pesaing dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang keempat itu ada keandalan dalam memberikan layanan yang konsisten
dan dapat diandalkan juga merupakan elemen superior. Pelanggan mengharapkan bahwa perusahaan akan memenuhi janji-janji yang diberikan dan memberikan layanan yang konsisten setiap saat. Yang kelima, ada kepuasan pelanggan. Memastikan kepuasan pelanggan adalah elemen penting dalam memberikan layanan superior. Mengukur dan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan serta mengambil tindakan untuk memenuhinya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan yang kuat terhadap pelanggan. Dalam rangka memberikan layanan superior, perusahaan perlu memperhatikan dan mengintegrasikan elemen-elemen ini dalam strategi pelayanan mereka. Dengan memenuhi dan melampaui harapan pelanggan, perusahaan dapat menciptakan pengalaman yang luar biasa dengan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Masuk kepada materi yang terakhir, yaitu value in use. Value in use merupakan kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam memenuhi kebutuhan, yang terdiri dari nilai pakai subjektif. Nilai pakai subjektif ini merupakan nilai yang diberikan seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut memberikan kepuasan bagi pemiliknya. Penilaian ini bersifat individual, maka nilai pakai subjektif suatu barang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, tergantung dari penilaian pemakai barang tersebut. Yang kedua, ada nilai pakai objektif. Nilai pakai objektif merupakan nilai yang diberikan seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Nilai pakai objektif berlaku umum karena dilihat dari segi barang itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ketidaktepatan penyampaian materi. Mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.